Ya wis lah. Iya Pak, soalnya pakai HP ya. Ya mau tidak mau kamu harus ke warnet itu, ke fotokopi itu kan pasti ada itu PC Iya Pak. komputer ya. Ya. Oke. Jadi oke lah begini yang saya maksud. Jadi setiap pernyataan seperti ini misalkan bahwa cuman ini Setiawan 2011 ini jurnal apa buku? Apa artikel atau apa penelitian? Apa makalah? Makalah. Makalah. Makalahnya siapa ini? Gimana? Itu saya browsing dari makalahnya dari universitas mana ya Pak? Lupa Pak. Usahakan kan kalau kita ini orang-orang fisioterapi, ya sumbernya usahakan juga berkaitan dengan fisioterapi. Ya, kecuali kita mencakup hal-hal yang umum. Seperti ini misalkan ya. Cedera dikelompokkan menjadi dua, yaitu cedera akut dan cedera dan overuse, pemakaian berlebihan. Kalau kamu baca PPT saya, ya kan, cedera olahraga itu pengelompokannya ya ini berdasarkan apa gitu kan? Apa penyebabnya? Apa berdasarkan timer apa waktunya? Kalau saudara mengelompokkan menjadi dua, cedera akut dan cedera overuse. Nah, ini saya masih maksudnya kalau kaitannya antara akut itu kan dan kronis. Ya. Bukan overuse. Begitu. Ya Pak. Ini Fran, kok Fran, Ingrid ya. Ya Pak. Ini ada kontradiksi. Ya, di atas kamu bilang kegiatan ACL kontak non kontak wanita lebih berisiko kerobekan ligamen terutama non salah satunya adalah ini. Nah, antara yang kamu tulis di atas yang ini
Ini kan sering terjadi gerakan pada dasarnya terdapat gerakan jongkok, memutar, menghentikan gerakan dan melompat. Ya toh. Di bawah kamu bilang nih teologi. Zigzag arah perubahan kecepatan mendadak. Nah, ini kamu samakan aja. Nanti bedanya apa itu loh. Yang ini nih, cedera ACL sering terjadi pada kegiatan olahraga yang pada dasarnya terdapat gerakan jongkok, memutar, menghentikan gerakan, dan melompat. Di sini kamu tulis, melibatkan gerakan zigzag, perubahan arah, perubahan kecepatan mendadak. Kamu pakai yang bawah aja. Jadi, tidak perlu membuat gerakan penyebabnya ini, tapi epidemiologinya saja. Jadi ini dihilangin aja deh. Nah, ini lah. Kalau yang ini oke lah. Ini bagusnya ada gambarnya. Oke. Ini terlalu tumpang tindih ya. Disebabkan oleh pos rekonsiliasi dalam sirkuit melalui gangguan gerak. Ini saya masih bingung ini maksudnya. Ingrid, mana Ingrid? Kamu jangan matiin. Kamu di unmute. Iya, Pak. Etiologi itu artinya apa? Penyebab, Pak. Ya, memang kan penyebab. Jadi yang dimaksud di sini adalah etiologi penyebab terjadinya kayak mekanisme terjadinya ruptur ACL. Jadi ini harusnya kamu tulis mekanisme ruptur ACL. ACL. Ini kamu ambil salah satu etiologi. Jadi salah satu sebab. Ya. Misal pada seorang pemain sepak bola misalkan ya. Pemain sepak bola ya toh, melakukan gerakan yang salah saat balik badan misalkan ya. Balik badan di mana posisi badan tidak searah dengan posisi lutut sehingga menyebabkan tarikan misalkan ya berlebihan pada ACL ya toh, pada akhirnya terjadi ruptur total. Nah, baru kita bicara tentang rekonstruksi. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan cara rekonstruksi ACL menggunakan hamstring graft.
Gitu ya. Jadi kalau kita bicara etiologi bukan bicara masalah, ini sudah masalahnya loh. Great. Iya, Pak. Kamu ambil ini dari makalah mana ini? Nih. Ini aman. Bentar. Kamu tahu maksud tulisanmu ini enggak? Hah? Great. Halo. Iya, Pak. Oke, ngerti apa? Jujur aja sudah. Iya, Pak. Ini yang bikin siapa? Ini, Pak. Ini yang bikin siapa? Saya sendiri, Pak. Masa tenan. Lah kok kowe Iya. gawe dhewe kok ora mudeng. Kamu hanya kopi ya, kopi ambil dari Sitasi kan? Sama Ya juga aja lah dikit-dikit gitu. juga, Pak. Iya, Iya. kamu tinggal kopi Iya. fase kamu ambil, kamu kopi kamu ambil itu aja kan? Iya. Iya, karena saya sudah baca tulisan ini. Gitu loh. Jadi ya memang kan sah-sah saja lah, boleh kok. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mengambil satu tulisan, itu juga memahami maknanya. Ya. Ini kamu ambil dari mana? Ini lah plurifaktor. Kamu ini ambil dari makalah siapa? Makalah mana lah? Ini maka bentar, Pak. Ya, saya tahu ini tulisan ini bagus sebenarnya memang. Ya, ini dalam sekali. Ya karena apa? Nek nek nggo karo kowe kejeron. Bingung, Loh, Pak. makanya itu, kowe kejeron. Kelasmu urung tekan sakmene kowe le. Jadi ini itu membandingkan, dia memang secara patologis itu mengarahnya kepada artrofibrosis. Kamu tahu artrofibrosis enggak? Kenapa, Pak? Oh, ini loh, tulisan ini loh. Artrofibrosis itu kamu tahu enggak? Artrofibrosis. Enggak, Pak. Apa? Artro itu sendi.
Fibrosis itu apa? Mengeras. Jadi munculnya jaringan ikat yang ada di dalam persendian. Akhirnya nanti kan jadinya apa? Kayak semacam kapsulitis namanya. Ini jeru banget le, werong tekan iki. Jadi maksud saya gini aja deh, gampang apa? Patologinya oke lah ditulis ini, tapi angka lebih baik kalau kamu tahu maksud tulisannya ini, ya lebih bagus. Ini modelnya adalah model biologi molekuler ini. Kowe urung tahu diajari biologi molekuler sedalam ini. Fibroblast growth factor itu apa? Transforming growth factor itu apa? Ya. Kowe ra mudeng ini kamu hanya ambil lah. Maksud saya itu kan saya ngomong coba kamu harus mengerti apa yang kamu tulis. Begitu. Ya. Sebenarnya ini tulisannya bagus, bener ini. Ya, dalam ini, betul. Tapi kue ramudeng kan eman-eman gitu loh. Tapi mudeng yang lebih gampang itu adalah, ya, jadi proses mekanisme dari, sebentar ini ya, patologinya itu adalah kaitannya nanti dengan problematik nyeri, gangguan penurunan kekuatan otot, keseimbangan. Ini kamu fase berapa sih? 2, Pak. Fase 2 ya. Sebenarnya begini loh, kalau kita bicaranya yang problematik, sampai di patologi, jadi pendahuluan, kajian anatomi, kemudian kasusnya, etiologi, patologi, itu hampir sama di semua fase. Gitu loh. Yang membedakan adalah di sininya, problemnya. Ya, harusnya di fase 3 sudah tidak ada lagi nyeri. Di fase 2 bisa iya bisa tidak. Fase 2 bisa jadi nyerinya karena belum kuatnya, belum stabilnya lutut. Tapi pada intinya nyerinya harusnya hilang. Gitu loh. Ini kamu mending kan oke lah ini ditulis ini, terus kamu tambahin aja setaumu. Jadi kalau sama seperti proses bedah yang lain. Ya. Ini kamu simak ini aja, ya. Proses bedah yang lain. Jadi setelah operasi, ini urutannya ya, operasi, terus ada luka insisi, habis itu diimobilisasi. Nah, kamu tulis saja problem akibat imobilisasi. Itu apa aja? Nah, gitu loh. Akhirnya ketemu ini, dijabarkan di sini. Tambah ono ini aja ya. Apa aja? Nyeri, penurunan kekuatan otot, keseimbangan. Ini masih bicara problem loh ya, bukan bicara pemeriksaan, Nak. Iya, Pak. Jadi ini keseimbangan ini misalkan kamu tulis aja. Gangguan keseimbangan. Nah, ini kamu tuliskan pemeriksaan. Jadi gangguan keseimbangan itu apa? Itu aja lah pengertiannya. Ya.
Ini 4 misalkan gangguan koordinasi. Atau 5-nya gangguan proprioseptif misalkan. Ya. Ini kamu tulis ini aja, tambahi 1 dan 2 ini. Koordinasi itu apa? Gerak ritmis antar segmen tubuh. Yaitu proprioseptif, kemampuan untuk merasakan, terdiri dari 2. Rasa sendi dan rasa gerak. Misalkan, begitu loh. Anamnesis atau tindakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pasien. Tanya jawab dilakukan secara langsung maupun nenek-nenek. Tes khusus. Ini kamu tambahi, ini sebenarnya pemeriksaan itu pemeriksaan sebelum tidak pada kasus pos rekonstruksi ACL sebenarnya. Ya, pemeriksaan yang dilakukan misalkan antropometri lah. Jadi mengukur lingkar otot. Ya. Kamu kasih juga pemeriksaan keseimbangan. 6. Pemeriksaan koordinasi. Udah ini aja deh. Ini kita bicara teknisnya. Teknis atau cara melakukan. Ya, sama seperti kalau kamu bicara tentang ini. Sama ini. Ya, tindakan. Ini aja deh. Salah, Pak. Ini saya sudah ngomong dari awal ya. Saya tidak melihat hasilnya ini. Tetapi saya melihat prosesnya. Ini hilangin semua ini. Iya, Pak. BAK, BAB lancar. Kamu bukan bikin status klinis, nak. Ya. Nah, ini malah pemeriksaan tanggal 15 Januari 2020 ini maksudnya gimana? Kamu ngambil dari SK ini siapa? Kakak kelasmu masih? Enggak, Pak. Ini loh, Pak. Saya ambil dari Fisioterapi Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul Jakarta, Nah, Pak. iya. Kan itu penelitiannya. Nah, kamu kan tidak ketemu dengan pasien. Ya, Pak. Intervensinya oke. Nah, terapi latihan yang dilakukan ini, Grade, Ya, Pak. itu sesuai fase. Ya kan? Fase 2. Jadi sebelum ke teknis ini, kamu coba baca goalnya apa? Goalnya apa dulu? Baru ke arah intervensi.
Nah, intervensinya ini. Jadi makanya apa? Goal-nya, intervensi ini harus sesuai dengan goal. Begitu, ya. Ini sudah betul ini. Ini sih kayaknya kamu ini sih. Buat download ini. Buat copy paste ini kayaknya ini. Ya toh? Ya. Yo ngono wae lho. Iya, Pak. Wes. Aku wis maca iki soalé. Simpulan. Kamu ora nulis iki. Langsung copy paste. Iya, Pak. Nanti saya tak ganti semua. Kesimpulannya tidak seperti ini, nah. Ini karena kalau kamu nulis apa melakukan ketemu langsung dengan pasien itu baru kasih kesimpulan seperti itu. Nah, evaluasinya ini juga harus kamu isi. Evaluasinya itu tentang apa? Ya. Evaluasinya ini tentu dari menilai hasil intervensi yang sudah dilakukan. Meliputi apa aja yang sudah kamu lakukan tadi. Misalkan ada latihan quad set tadi. Quad set itu apa? Menilai apa? Ya toh? Hamstring curl tadi itu menilai apa? Ya toh? Ada lunges tadi menilai apa? Ada squat tadi menilai apa. Jadi mengevaluasi intervensi yang sudah dilakukan tanpa menuliskan hasilnya. Begitu, Nak. Itu ya. Baik, Pak. Sumbermu wae akeh kaya ngene kok. Iki paling nulis tok. Iki aja ditulis, Nduk. Ini buku kuliah wi. Dosenku kok kuwi. Oke, dibetulin itu ya. Oke, Pak. Oke, sekarang siapa? Arla. Iya Pak, masih apa di screen sama Nova.